Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat anak Indonesia, apa kabar semuanya? Hari ini kembali lagi bersama saya, Eli Purwaningsih. Hari ini Ibu akan membahas tentang ukuran pemusatan data pada fokus bahasan tentang modus. Baik, sebelumnya di SD maupun di SMP kalian sudah sering mendengar bagaimana cara mencari modus pada bagian statistika ya. Jadi modus itu adalah bilangan atau angka yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul dari data tersebut ya. Ini ada modus data tunggal ya. Jadi kita akan lihat, tentukan modus dari data berikut ya. Yang A, kenapa kita pilih modusnya adalah 2? Karena 2 yang paling banyak angka yang muncul ya. Di sini angka 2 yang paling banyak muncul. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Jadi angka 2-nya itu ada 4. Sedangkan angka 3-nya hanya 1. Angka 4-nya 1, 2, 3 ya, angka 5-nya 1. Jadi yang paling banyak adalah angka 4. Kemudian yang B, tentukan modus. Modus tuh yang banyak sering muncul. Berarti di sini ada 2 bilangan nih yang nilainya sama, yaitu 5 dan 7. Angka 5 ada 1, 2, 3. Jadi angka 5 itu ada 3 ya. Kemudian angka 7 juga ada 1, 2, 3 ya, angka 7 juga ada 3, sedangkan yang lainnya hanya bernilai 1 ya. Kemudian data yang mempunyai satu modus ini disebut unimodus ya. Jadi A ini biasa kita sebut dengan unimodus ya. Sedangkan data yang memiliki lebih dari satu modus itu disebut bimodus. Nah, kalau misalnya dia lebih dari 2 berarti multimodus ya. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menentukan modus dengan data kelompok. Simak anak-anak di sini. Baik, data modus ya. Kita buka dulu pointernya. Modus data kelompok ya, kita hapus dulu. Secara umum, modus dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya adalah TB, ya. TB di mana TB adalah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus TB, ya. Ditambah panjang interval kelas, ya. Panjang kelas atau interval kelas, ya. Ya, panjang kelas dikali D1. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Ya, jadi kalau ada kelas modus kita lihat di kelas yang di sebelumnya itu dikurangi. Kemudian kalau D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya atau setelahnya. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas langsung dengan soalnya. Perhatikan di sini. Baik, di sini ada contoh modus kelompok ya. Ada kelas interval, kemudian di sini ada frekuensinya ya. Nah, perhatikan di sini kan total frekuensi belum ada jumlahnya. Ya, belum ada jumlahnya. Karena di sini di modus kita tidak perlu mencari nilai n, maka tidak perlu kalian cari dan capek-capek menjumlahkan ya. Di sini kita nggak perlu ya, kecuali median ataupun mean. Nah, sekarang kalau modus kita akan lihat frekuensi yang paling banyak. Di sini ada 5, kemudian 6, 14, 27, 21. Nah, modus yang paling besar adalah di angka 27 ya. Modus adalah di angka 27 dengan kelas intervalnya adalah 66 sampai 70. Ini adalah modus ya, kelas modus. Maka kita langsung masukkan saja di sini rumus modus. Pertama TB. TB berarti di sini ada di posisi 66 sampai 70, maka TB-nya adalah ini ya, yang 66. Berarti 66 diambil 0,5.
Ya, kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan TB, maka di sini adalah 65,5. Kemudian panjang interval ya, panjang intervalnya itu 66 sampai 70, itu kalian sebut saja semua di mulut ya. 66, 67, 68, 69, 70. Berarti 5 nih panjang intervalnya. Maka kita tinggal masukkan rumusnya. Ya, adalah TB dikali P, P-nya dikalikan lagi D1 tambah D2 dibagi D1 dibagi D1 ditambah D2. Ya, berarti sama dengan TB-nya adalah ini 65,5 dikali ya P-nya ini 5 ya. Nah, D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Berarti D1-nya ini 27 dikurangi 14 ya, adalah 13. Dibagi D1-nya di sini 13 ditambah D2 adalah frekuensi kelas modus dengan sesudahnya, berarti 27 dikurangi 21 ya. Di sini adalah D1, di sini adalah D2. Selisihnya 27 dikurangi 21 adalah 6. Berarti sama dengan 65,5 dikali 5, 13 dibagi 19. Sama dengan 65,5 dikali 5 dikali 13 dibagi 19, 0,68 sama dengan 65,5 dikali dikali sih, ditambah ya nak ya, sorry ibu salah, ditambah 5 dikali 0,68 ya, 3,42 ya, sama dengan, ini bukan dikali ya tapi ditambah, sorry. Jadi hasilnya adalah 68,92 ya. Berapa nih 68,92, mana ini? Ada nggak? Oke, jawabannya adalah yang C, 68,92 ya. Jadi rumusnya adalah TB ditambah P dikali D1 per D1 tambah D2. Jadi ini ditambah ya, bukan dikali tadi. Oke, lanjut ke histogram. Ya, kita lanjut ke yang histogram. Baik. Di sini kita akan lihat menentukan modus dengan grafik histogram atau poligon ya. Nah, perhatikan di samping ini ada tabel untuk yang warna merah nih, yang batang-batang, ini disebut dengan histogram nih ya. Jadi kalian kalau mau tahu itu adalah disebut grafik histogram. Nah, kemudian kalau yang garis-garis ini nih hitam ya, ini disebut dengan poligon. Jadi kalau soalnya bisa ketemu juga dengan menggunakan histogram ataupun poligon ya. Kita akan di sini kita akan kerjakan. Kita lihat di sini frekuensi tertinggi ada di 20 ya, di 20. Nah, kalau dia bentuknya grafik ini biasanya nih tepi atas sama tepi bawahnya udah diketahui nih ya. Tuh, oke. Nah, sekarang di 20 ini ada di posisi 74,5 ya, bentuk tepi bawahnya. Langsung saja kita masukkan di sini ya, tepi bawah adalah 74,5. Kemudian panjangnya adalah dari 9,5, kita ambil yang modusnya aja, 74,5 sampai 87,5. Ini tinggal kalian kurangkan aja ya. Jadi selisihnya berapa nih? 74. Sebentar, 74. Oke, jadi di sini P-nya, ini kan kalau batas bawah ini kan dikurangi 0,5 ya. Berarti ini kalau kita normalkan menjadi 75 kan sebenarnya. Kan gitu ya. Nah, kalau batas atas itu kan tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5 ya. Jadi ini sebenarnya normalnya adalah 87 kalau kita mau membuat seperti awal lagi ya. Maka kalau
jarak interval ya dari 75 ke 87 ini adalah 13 ya. Kalian sebut aja semua dari 75 sampai 87 itu adalah nilainya 13. Lalu kemudian kita masukkan di sini D-nya, D1 ya. D1-nya berarti di sini ada frekuensi modusnya adalah 20. Kemudian dikurangi frekuensi sebelumnya. Ya, dikurangi 14 ya. Berarti sama dengan 6. Kemudian D2-nya itu adalah 20 dikurangi frekuensi sesudahnya. Nah, ini dia sesudah kelas modus yaitu 6 berarti 12. Maka kita langsung masukkan saja di sini. Jadi TB plus P dikali D1 dibagi D2, D1 ditambah D2 sama dengan TB-nya berapa? 74,5 ditambah P-nya adalah 13, D1-nya 6, dibagi 6, ditambah D2-nya adalah 12, ya, sama dengan 74,5 ditambah 13 dikali 6 per 18, ya. Ini bisa kita perkecil sama-sama dibagi 6, 1, sama-sama dibagi 6, 3. Ya, jadi 74,5 ditambah 13 per 1 per 3 sama dengan 74,5 ditambah 13 dikali 1, 13nya dibagi 3 itu adalah hasilnya 4,33 ya. Maka modus dari grafik di samping 74,5 ditambah 4,33 adalah 78,83. Itu jawabannya. Oke, terima kasih. Jangan lupa kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.